setuju lah. Setiap orang menurut saya sih sadar atau tidak sebetulnya punya kemampuan selling itu ya. Sebetulnya punya naluri juga untuk selling. Walaupun yang dijual itu bermacam-macam ya. Ada yang memang jelas produknya mau dijual, ada yang jasanya yang mau dijual gitu ya. Ada yang nama temennya yang mau dijual. Bisa juga sih produk itu nggak cocok buat orang lain, tapi perasaan kita ketika menyampaikan itu kan beda ya, dibanding kita sendiri merasa nggak firm dan nggak cocok dengan sesuatu itu, terus harus maju ya, rasanya. Jadi poin pertama, bagusnya produk itu menyatu sama diri kita. Betul. Sebelum saya ketemu, saya persiapin dulu. Waktu ketemu dengan dia, tadi Mas tadi bilang, waktu mereka mungkin nggak banyak, tapi bagaimana waktu yang tidak banyak ini bisa membuat orang langsung merasa ini yang saya butuhkan, ya. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, welcome to Better Leader Bang Satria. Terima kasih Mas Teddy. Akhirnya dapat undangan setelah sekian lama. Bukan, luar biasa. Kebalik, akhirnya Bang Satria ngasih jadwal ke saya. Saya sih orangnya nunggu aja diundang. Ya itu dia, itu tanda-tanda orang yang jadwalnya banyak banget teman-teman. Ya kan, karena misalnya jadwalnya jarang tuh nggak mungkin nunggu diundang, minta diundang. Wah, proaktif gitu ya Ustaz ya. Oke, teman-teman semua, saya menghadirkan Bang Satria Dharma Tarigan. Ini salah satu YouTuber dari Dunamis ya. Masih sedikit tuh YouTuber Dunamis ya, tapi ini salah satu yang konsisten lah. Nama apa tuh segmennya Satria Bicara. Karena nggak mungkin bikin YouTube diam-diaman ya, dia masih bicara. Satria diem gitu, terus ngapain? Ada juga sih yang bisa jualan begitu Mas Teddy. Ada, bener. Iya, dengan diem aja banyak yang nonton. Bengong 2 jam kalau nggak salah. Bengong 2 jam ya. Ya, Tapi kita nggak ikut begitu lah. Ya, ikut bentar ya. Oke, nah teman-teman semua, Bang Satria ini salah satu orang yang sangat unik ya di Dunamis. Karena dia ini salah satu dari sedikit orang Dunamis yang bergelar psikolog betulan gitu. Jadi ada gelar psikolognya ya kan, tapi kemudian menyeberang menjadi salah satu konsultan fasilitator untuk selling, untuk penjualan. Dan karena itu kita mau lebih ke arah situ ya pada pertemuan kali ini ya. Soalnya Bang, aku ada satu quote dulu pernah dapat gitu ya, dan itu kayaknya tiba-tiba pas kenalan sama solusi yang dipegang sama Bang Satria itu kena banget. Jadi judul quote-nya itu adalah selling is everyone's business. Nah itu jadi katanya sih selling itu sebenarnya urusan semua orang, bukan cuma urusan tim sales saja. Nah kalau menurut Bang Satria gimana tuh? Setuju lah. Setiap orang menurut saya sih sadar atau tidak sebetulnya punya kemampuan selling itu ya. Sebetulnya punya naluri juga untuk selling. Walaupun yang dijual itu bermacam-macam ya. Ada yang memang jelas produknya mau dijual, ada yang jasanya yang mau dijual gitu ya. Ada yang nama temennya yang mau dijual. Gimana tuh? Jual nama temennya gimana? Kan ada juga tuh yang bilang, saya temannya si Anu gitu ya. Jadi hubungan jadi lebih dekat gitu. Itu iya juga sih, masuk akal, masuk akal. Dalam kehidupan personal juga kita jualan juga sebetulnya ya. Bahkan anak kepada orang tua ketika mau meminta sesuatu kan sebetulnya jual ide gitu, atau jual cerita lah untuk kemudian nanti biar orang tua mengabulkan permohonannya gitu ya. Atau ke calon mertua. Nah, itu juga menjual jual diri dalam tanda jual kutip diri ya, jual masa depan ya. Iya. Iya. Karena itu susah ya, karena produknya cuma satu ya kalau jual doang ya. Produknya cuma satu, sekali beli udah gitu ya. Harapannya begitu. Jadi menjual dalam arti luas tuh memang iya bener ya Bang ya. Betul. Selling is everyone business, karena sebenarnya kenyataannya kita pasti perlu menjual ide, menjual pemikiran, ya menjual tadi nama ya. Menurut Bang Satria gimana kok? Sementara jualan adalah urusan semua orang, jadi pada kenyataannya orang pasti butuh untuk menjual. Nah, tapi ada orang bilang satu nggak bisa jualan. Kalau menurut saya ya, ketika mendengar kata jualan itu, kita terbayang bahwa itu ada satu produk, ada satu
apa namanya ya, satu hal lah, bisa juga itu berupa jasa yang mungkin bukan kita melepaskan itu dari diri kita gitu ya. Kita merasa bahwa produk itu satu hal, lalu kita satu hal gitu ya. Kemudian misalnya nih, saya bawa produk Dunamis, tapi saya kemudian datang ke Mas Teddy merasa ini produk nanti gimana caranya ya biar Mas Teddy mau ambil ini produk. Nah itu yang sering membuat kita kayaknya dia nggak bakal mau deh ngambil produk yang saya punya gitu. Nah itu yang mungkin jadi hambatan gitu ya. Oke, jadi hambatan pertama orang tuh ngerasa nggak bisa tuh susah jualan itu karena antara dia sama produk itu terpisah gitu ya. Jadi seolah-olah saya harus menawarkan sesuatu yang terpisah dari diri saya. Betul. Nah, tapi memang harusnya gimana, Bang? Kalau menurut saya gitu ya, kalau orang mau menjual sesuatu apapun itu, ya idealnya dia sudah pernah menjadi pemakai produk atau jasa sehingga tahu betul, dan lebih mantap lagi kalau dia pemakai setia gitu ya. Wah, Sehingga yang kita jual itu jadi bagian dari diri kita gitu ya. Dan ketika nanti kita menyampaikan kepada orang lain, kita nggak harus ngomong bahwa katanya sih yang sana gitu ya. Itu kesaksian orang ya. Kita dulu dong yang menjadi contoh utama bahwa saya sendiri sudah merasakan, saya sendiri sudah mengaplikasikan ilmunya gitu, sehingga kemudian kita lebih enak untuk meyakinkan orang lain. Jadi ketika nanti ketemu dengan orang lain bahwa bisa juga sih produk itu tidak cocok buat orang lain, tapi perasaan kita ketika menyampaikan itu kan beda ya, dibanding kita sendiri merasa tidak firm dan tidak cocok dengan sesuatu itu, terus harus maju ya, rasanya. Jadi poin pertama, bagusnya produk itu menyatu sama diri kita. Betul. Nah, caranya dengan menggunakan dulu produk itu ya, apapun nama produknya ya. Nah, karena ada kemungkinan memang produk itu cocok atau nggak cocok dengan orang yang kita tawari, tapi lebih parah lagi kalau kita sendiri juga nggak yakin sama produk itu sendiri gitu Bang ya. Setuju. Jadi hambatan lah ya. Kan terlihat bahwa orang tidak yakin ketika menyampaikan sesuatu gitu, ya, itu meragukan juga buat orang yang lain. Ini aku jadi keingetan Bang, salah satu perusahaan di Indonesia tuh pernah jadi klien kita ya. Itu jualnya barang-barang yang mahal banget ya, bukan mahal lagi, mahal banget ya. Tas-tas yang harganya wah, harga mobil gitu ya. Nah, itu kan agak susah mungkin ya kalau si salesnya itu dikasih atu-atu ya. Sehingga bisa jadi pemakai itu. Tapi paling tidak yang mereka coba lakukan itu adalah mengajak sales ini untuk experience dunianya orang-orang yang beli tas itu. Jadi misalnya makannya di mana sih? Jadi pas dalam rangka trainingnya tuh diajak makan di situ, kemudian mempelajari experience-nya sehingga paham betul kelasnya pembeli ini seperti apa. Nah, itu kan asumsinya tadi Bang ya, kita nggak mungkin ngasih atu-atu gitu ya. Nah, tapi masih mending karena ada barangnya. Nah, gimana dengan jualan yang nggak ada barangnya Bang? Nah. Sesuatu yang ini biasanya jasa ya. Kalau benar. Barangnya tidak ada, berarti kita jualan jasa. Nah, ini kita sendiri mestinya yakin dulu lah dengan jasa itu. Jadi jangan sampai kalau kita di psikologi dulu kan banyak orang bilang psikologi itu untuk Anda gitu ya. Ada rubriknya itu. Iya. Psikologi untuk Anda. Saya tidak mesti melakukan, tapi Anda yang dituntut untuk melakukan gitu. Itu kan dari sisi saya kira orang-orang sales itu yang paling utama dibutuhkan itu integritas gitu. Jadi kalau jasa tadi orang justru yakin kalau kita sendiri menunjukkan. Jadi kalau misalnya kita nih ngomongin tentang gimana sih caranya berkomunikasi yang efektif gitu. Terus kita lihat dia sendiri ngomong komunikasinya gimana? Oke enggak gitu ya. Jangan ini komunikasinya enggak meyakinkan nih gitu. Atau orang yang dalam bisnis kita misalnya jualan presentasi, public speaking. Nah, yang ngomong ini oke enggak public speakingnya gitu ya. Itu di jasa, apalagi kalau produk-produknya kayak kita, produk-produk training itu mungkin orang melihat langsung gitu ya, itu akan melihat langsung. Jadi kalau jualannya misalnya sesuatu yang kita harus ngomong kepada personal gitu, dan produknya itu nggak bisa kita bawa langsung. Iya itu. Jadi produknya. Aku kebayangnya produk kalau kita mungkin masih agak mending Bang ya, karena
at least orang bisa sebagai sales saya bisa ngerasain ada di kelas misalnya atau ada bersama klien lah pada saat proses delivery. Produk asuransi bang misalnya gitu ya. Asuransi mungkin bahkan bukan asuransi jiwa ya, asuransi kebakaran corporate yang cover misalnya aset triliunan misalnya. Kan nggak mungkin experience oh beneran kebakaran ternyata. Jangan sampai gitu ya. Bahkan jangan sampai kan. Nah itu jadi gimana ya kira-kira supaya bisa menjadi sales yang meyakinkan tadi tuh buat jasa yang seperti itu. Kalau kita bicara tentang yang begini ini pengenalan akan klien kita itu penting ya. Jadi kalau tadi kita bicara misalnya presentasi, akan beda presentasinya trainer dengan presentasinya sales dengan presentasinya yang beda-beda lah ya. Sama juga ketika nanti sales itu berkaitan dengan produk yang kita sebut asuransi tadi, ya mereka akan kenali dulu deh. Ya, kenali dulu resiko yang ditanggung oleh kandidat klien kita itu. Ya, ketika resiko itu terjadi seperti apa sih? Kita nggak berharap jangan sampai itu kejadian gitu ya. Justru kan kalau produknya asuransi tujuannya untuk melindungi itu jangan sampai terjadi. Nah, ini yang perlu didalami, ini yang perlu dipahami. Jadi ketika saya mau ngomong tidak sekedar produknya ini nanti mengcover ini. Ada rasa di sana kan ya. Ada orang suasana kebatinan gitu ya. Suasana psikologisnya itu kan penting. Itu yang sebetulnya perlu ditangkap. Berarti aku nangkep udah ada 2 poin nih dari Bang Satria. Pertama adalah sebagai sales kita perlu meyakinkan ya. Kalau bisa ngerasain produknya ya. Tapi paling tidak bisa representatif ya terhadap produk itu gitu ya. Kalaupun tadi produknya nggak bisa dirasain langsung ya. Nah, tapi poin yang kedua, ternyata yang langkah pentingnya berikutnya adalah memahami kebutuhan si pelanggannya atau kliennya gitu kan. Nah, ini menarik Bang, karena tadi Bang Satria sempat menyebutkan bahwa sales itu justru sangat butuh punya integritas, ya kan? Padahal nih persepsi orang terhadap kata sales atau salesman itu suka bluffing lah, suka ngibul lah gitu, suka iya aja tapi ntar ternyata nggak bisa lah. Nah, gimana tuh Bang? Sementara persepsinya kayak gitu. Ini yang kita berharap kalau kita mau menjadi orang yang aktif dan menjadikan dunia sales itu sebagai dunia kita, hal seperti itu yang perlu kita geser lah paradigma itu gitu ya. Itu perlu kita geser. Hal itu terjadi karena dunia sales kan sangat erat dengan target. Jadi seringkali tuntutan agar target itu tercapai itu membuat kita lupa bahwa ada urusan jangka panjang yang mestinya kita pikirkan gitu ya. Benar. Jadi wah ini sudah akhir bulan nih, yang penting masuk tutup poin. Yang penting tutup poin gitu ya, kalau enggak repot nih gitu. Nah, tapi pada momen seperti itu seringkali kita tidak menyadari bahwa kita menyakiti perasaan pelanggan kita. Ya. Jadi kalau teman-teman siapapun yang menyaksikan video ini pernah dengar kisah angsa dan telur emas gitu ya, kalau dari Seven Habits, tanpa kita sadari kita membunuh angsanya. Itu yang perlu dipertimbangkan gitu ya. Jadi munculnya problem integritas itu lebih karena lupa ya pada tujuan jangka panjang ya. Sehingga rela mengorbankan gitu ya tujuan jangka panjang itu untuk sesuatu yang tadi sekedar mencapai target sekarang gitu ya. Nah, oke. Nah, ini Bang, di solusi yang Bang Satria pegang ini kan judulnya seru ya. Kalau saya pertama kali dengar Franklin Covey Dunamis memiliki solusi ini teman-teman ya, itu keren banget ya. Judulnya adalah Helping Client Succeed. Ya kan, itu modul selling loh. Modul selling tapi judulnya Helping Client Succeed. Itu kan menarik ya, membantu klien kita untuk sukses. Nah, boleh cerita dikit nggak Bang? Itu apa tuh idenya ya? Kenapa namanya begitu? Ini modul selling. Biasanya kan kalau selling skill itu powerful selling skill misalnya gitu kan, atau unstoppable selling skill gitu ya. Gimana Bang? Ini paradigmanya memang menarik ya, bahwa apalagi kalau kita bicara business to business, ya business to consumer aja itu pakai itu kok. Tetap bisa ya. Pakai, bayangin sekarang kan ada mie instan yang isinya 2 tuh dalam 1 bungkus. Oke. Ya, itu kan sebetulnya mie instan dan 1 bungkus ada 2, ada apapun namanya gitu ya. Oh, yang
Jumbo. Ya, Oke, Jumbo oke, itu. oke. Kenapa muncul itu? Kan sebetulnya dia melihat kebutuhan si pembeli ya, bahwa kalau kita penikmat mie instan, satu itu kurang, dua itu kebanyakan gitu ya. Jadi dimunculin lah orang butuh sesuatu yang artinya cukup mengenyangkan, ya, tapi tidak sampai bikin enak. Dia lihat orang butuhnya apa, produk itu keluar. Iya, iya. Nah, di helping client succeed itu sama. Kita sebetulnya lebih tepat melihat klien kita itu butuhnya apa. Jadi ketika dia butuhnya apa, kita berikan kebutuhan tersebut, maka selain salesnya close, ada perasaan di situ yang kamu sudah menolong aku loh. Ya. Kamu sudah membantu aku dalam kesulitanku. Iya. Dan ketika itu terjadi, tanpa kita sadari, kita mungkin sudah masuk di top of mind-nya klien kita. Wah, ketika ada kesulitan gitu ya, wah ini nih yang saya hubungi, ini Mas Teddy gitu ya. Karena ada perasaan terbantunya itu. Ya. Dan paradigma ini, helping client succeed ini sebetulnya mau mengajak kita nih, sukses kita sebagai orang sales itu tergantung dari sukses klien kita. Semakin mereka sukses, maka kita sukses gitu ya. Bayangin kalau klien kita tidak sukses, emang masih mau beli lagi? Iya kalau perusahaannya masih bertahan. Kalau perusahaannya bangkrut, gimana kita? Iya juga ya. Jadi balik lagi ke sana kan? Karena sebenarnya setiap produk itu kan sebenarnya solusi atas masalah orang ya Bang ya. Tuh. Jadi nggak ada produk yang sekedar dibeli untuk apa iseng-iseng lah gitu ya. Jarang lah begitu ya. Atau mungkin tidak sustain yang seperti ya. Produk yang sustain ya bisnisnya adalah yang dibeli karena membantu kesulitan orang. Nah, problemnya adalah kadang-kadang kesulitan si pelanggan kita tuh nggak langsung kita pahami gitu ya Bang ya. Betul. Atau dia sendiri nggak paham juga sebenarnya kesulitan apa. Itu juga bisa. Itu juga bisa Mas Teddy, betul sekali. Tantangannya adalah dalam komunikasi kita dengan si klien kita sering terbawa untuk kan ada training product knowledge gitu ya. Oh, kita terbayang untuk menghafal semua produk kita itu spesifikasinya apa sih gitu ya. Apa sih kekuatan produk kita. Dan ketika ketemu dengan klien, kita terdorong untuk ngomongin produk kita. Padahal orang nggak perlu, mungkin ya secara umum, orang nggak peduli juga kita punya produk apa. Yang mereka harapkan, kamu bisa bantu saya nggak? Kamu bisa selesaikan masalah saya enggak? Yang ada dalam benaknya kan sebetulnya itu. Kita juga begitu kok kalau ada orang yang menawarin, ngapain sih cerita produk Anda banyak-banyak gitu ya? Betul. Saya enggak butuh itu, bukan itu yang saya inginkan gitu. Nah, itu yang helping client succeed ngajak kita untuk yuk kita lihat deh. Daripada kita capek ngobrol, daripada kita capek ngomongin tentang wah macem-macem gitu ya. Lebih baik kita ngomongnya enggak banyak, tapi fokus pada yang dibutuhkan oleh orang itu apa sih, gitu ya. Oke, jadi apa namanya, kenapa pemahaman tentang kebutuhan dari pelanggan itu lebih penting dibandingin presentasi produk kita gitu ya. Betul. Karena belum tentu cocok ya kan? Iya. Itu satu ya. Dan ini Mas, setiap perusahaan itu kan punya banyak produk. Iya. Masa kita harus ngeluarin semua produk kita gitu ya, jelasin semuanya. Betul. Butuh waktu, butuh Iya. Secara resources waktu tadi ya, si kliennya juga nggak punya banyak waktu ya. Betul. Dan ini poin menarik nih Bang, kan mungkin dulu banget ya ketika penyedia jasa itu terbatas ya, dan mungkin pelanggan-pelanggan juga masih nggak banyak yang nawarin ya. Jadi mungkin punya waktu tuh, let's say buat dengerin presentasi, company profile misalnya gitu ya. Tapi ketika satu orang tuh sekarang ditawarin dengan berbagai hal gitu, maka kalau bisa ketemu sama orang yang ngerti gitu ya, kemudian langsung kasih solusi, mungkin akan lebih mantap gitu ya. Setuju. Karena sebetulnya produk-produk kita itu zaman sekarang kan kita sediain di website kita. Orang sebetulnya bisa googling juga kan, bisa baca sendiri gitu. Iya tapi kadangkala ketika dia baca itu, dia belum bisa menghubungkan antara produk ini dengan kebutuhannya dia gitu. Jadi ketika kita sebagai tenaga penjualan, tugas kita sebetulnya ya, kita punya banyak senjata ibaratnya ya. Kita punya banyak senjata, terus yang ini butuhnya apa nih? Motong daging, motong sayur, atau nebang pohon gitu ya. Nah, kita tinggal pilih, nggak usah presentasi semua senjatanya gitu ya. Tinggal Bapak atau Ibu butuhnya apa sih? Cuma untuk masak episode dapur kita kasih nawarin. Iya. Itu langsung jadi solusi segera ya. Nah, iya. Oh, iya bener nih, mau motong ini. Nah, itu.
Nggak usah kita ceritain kampak, nggak usah kita ceritain samurai kayaknya. Dia nggak butuh. Oke, ini poin menarik nih Bang. Jadi ada godaan di company yang punya banyak produk untuk tadi ya menunjukkan produknya apa gitu ya. Padahal ya tadi ya orang nggak butuh itu dan waktunya akan makan banyak, dan yang paling penting adalah ada perasaan emosi painful ya dengerin presentasi yang ini mana sih yang sesuai dengan saya. Kan tadi produk kita udah ada di website. Cuman belum tentu nih si pelanggan klien langsung paham koneksinya. Nah, kira-kira Bang, untuk bisa melakukan itu nih, kan paling enak ujungnya adalah tadi langsung close gitu kan. Tapi untuk bisa melakukan itu, kira-kira orang yang berjualan itu butuh punya kemampuan apa aja, Bang? Nah, ya pasti pas ketemu langsungnya komunikasi gitu ya. Ya. Tapi agar komunikasinya lancar ini, ya tarik mundur dulu nih. Nah, Jangan buang-buang energi di komunikasi menjelaskan semuanya. Kita tarik agar komunikasi ini tepat sasaran. Tadi Mas Teddy bilang, waktunya klien itu juga belum tentu banyak. betul. Jadi waktu yang singkat ini agar benar-benar efektif, maka kita cari tahu dulu sebetulnya apa sih yang terjadi di perusahaan ini gitu ya. Apa yang mereka alami, apa yang itulah tugas kita sebagai tenaga penjualan, bukan tidak melulu berhadapan langsung seperti ini gitu ya. Karena justru kita cari tahu nih, Mas Teddy ini ada apa saja sih yang terjadi sekarang misalnya ya. Bukunya yang mana sih yang paling laku gitu. Kita cari tahu gitu ya. Semua, Bang. Makanya kerja di sini. Kalau sudah tahu itu, maka nanti ketika kita hadir, kita bisa sudah punya apa namanya gambaran lah. Kayaknya dari sekian banyak produk saya yang akan masuk ke Mas Teddy, mungkin 2 hal ini deh. Iya. Tapi untuk pastinya ini yang akan saya komunikasikan, gitu ya. Kita kan baru dugaan nih dari. Memang belum tentu akurat ya, tetapi betul. jangan pernah datang, apalagi minta waktu ketemu tanpa pengetahuan dulu gitu ya, tanpa riset dulu gitu ya Bang ya. Tanpa persiapan. Persiapan dulu intinya begitu ya. Kecuali kalau cuma mau kenalan gitu ya, atau mau ngopi bareng. Kalau gitu. itu gimana Bang? Nih aku sering soalnya ketemu misalnya nemenin sales gitu ya, ketemu yang udahlah kita kenalan dulu aja lah gitu. Itu kayak gitu-gitu sebenarnya oke nggak sih Bang? Kalau dari sisi penjualan, tetap aja ya, ketemu dulu itu pun kita riset dulu lah. Pada momen ini kita belum akan masuk ke jualannya gitu ya. Kita akan kenal dia. Tetapi akan lebih mudah meyakinkan orang kalau dia merasa bahwa oh dia tahu tentang bisnis saya. Dia tahu perusahaan saya, gitu ya. Jadi kita nggak bener-bener blank gitu. Jangan sampai datang ke satu perusahaan misalnya, sebetulnya Bapak ini perusahaannya bergerak di bidang apa sih gitu ya. Udah ketemu meeting, nanya itu ya. Setelah bayangannya, lah terus pas saya presentasi mestinya dia yang jualan baru presentasi gitu ya. Oke. Oh poinnya gitu, jadi oke aja ya. Memang kadang-kadang tahapan sales begitu ya Bang ya. Kita belum punya pintu masuk manapun, nggak ada key person yang bisa kita udah kenal gitu ya. Ya udahlah, yang penting kenalan dulu, kebetulan dapet nih kontak, dapet waktu. Tapi itu pun setidaknya lakukan PR-nya dulu ya. Betul. Minimal kita di zaman sekarang kan nggak ada perusahaan yang nggak punya website ya. Iya. Ya kan, kemudian apalagi kalau perusahaannya TBK mungkin kita bisa baca dulu laporan keuangan segala macamnya, atau minimal tanya-tanya dulu lah ya teman-teman kita yang ada di industri itu gitu ya. Jadi datang dengan sebuah persiapan. Dan tadi kalau kita sudah janjian ketemu kan mestinya sudah ada nama orang. Ya orangnya juga bisa kita cari tahu. Bisa juga. Oh, iya juga ya. Ini Pak A ini siapa sih gitu ya. Siapa tahu pernah bekerja di satu tempat yang iya juga benar. Kita punya teman dulu di perusahaan itu gitu ya. Iya, Nanti bisa diajak ngobrol gitu. Nah, itu kan zaman sekarang untuk cari tahu itu ada LinkedIn, betul. Ya, ada Instagram, ya kan ada Facebook ya kan. Oh dia pengguna Facebook berarti agak-agak tua dikit. Ya. Kalau pengguna Instagram agak-agak muda gitu ya. Yang susah kalau dia pengguna Friendster. Nah, kita cari di mana gitu ya. Tinggal ketemu Friendster ya. Oke. Gitu. Ya. Oke, jadi poin pertama riset ya. Jadi bagaimana kita bisa kenal sama si klien kita. Kalaupun pertama organisasinya ya, kedua orangnya, dan itu dua-duanya sebenarnya udah nggak sulit ya di zaman sekarang misalnya. Betul. Jadi tenaga penjualan sekarang dimudahkan dengan teknologi itu.
mau atau enggak menggunakan gitu ya. Jadi, ini menarik nih. Pertanyaannya kok nggak banyak yang melakukan itu ya? Aku ngeliat nih, misalnya ngalamin sendiri ya. Masih banyak banget setiap hari aku terima telepon penawaran misalnya tak KTA, tak apa gitu ya. Yang memilih momentum waktunya aja nggak pas gitu. Nelpon nawarin di hari Senin jam 8 gitu. Pas mood orang lagi. Itu kan sangat tidak pas ya. Jadi kemungkinan ditolaknya tinggi kan, maksudnya nggak didengerin gitu. Nah, kenapa ya masih banyak yang nggak melakukan itu? Nah, ini yang pentingnya paradigma tadi itu, Mas Teddy. Helping client succeed, kita berangkatnya dari sana gitu ya. Kalau yang sering terjadi itu kan kayak apa namanya, melempar pancing ke tengah samudra gitu ya. Nanti kalau ada yang kena deh gitu ya. Kalau enggak ya lempar lagi gitu ya. Usaha aja lah Usaha gitu. lagi gitu. Itu yang terjadi gitu. Padahal nelayan aja sekarang sudah pakai tools ya, pakai tools, pakai jaring, pakai iya, yang ikannya ada di mana sih sekarang gitu ya untuk menangkap itu. Nah, ini kita berurusan dengan manusia yang yaitu orang, kehadiran kita itu harapannya sebagai penolong, bukan sebagai pengganggu gitu ya. Kalau kita tidak punya paradigma untuk membantu orang sukses, maka tanpa kita sadari mungkin kita hadir sebagai pengganggu yang tadi benar. Itu pengganggu banget sih. Hadir pada waktu yang tidak tepat gitu ya. Lalu kemudian tidak mengenal si calon klien atau calon nasabah atau apapun namanya gitu ya. Kita tidak kenal, jadi kita jadi mengganggu buat mereka. Nah, Bang, jadi kepikir Bang, kan istilah tadi itu ya, nelpon banyak dan berharap keberuntungan itu kan istilahnya cold calling ya. Iya. Karena cold banget gitu, dingin aja nelpon gitu kan. Dengan paradigma atau frameworknya helping client succeed ini, cold calling itu masih ada nggak ya kalau gitu ya? Masih relevan nggak sih? Kalau dari paradigmanya helping client succeed itu tidak diharapkan ya. Karena energi kita tersebar, waktu kita tersebar dengan kualitas yang rendah gitu ya. Jadi kayak wah nyebarin lempar sana kayak inilah, kayak kita kasih selebaran ke orang-orang, apakah orang akan merespon atau tidak itu cerita nanti gitu ya. Itu kan energi kita banyak habis ke sana. Ya, telepon, bolak-balik, padahal waktu kita ya cuma segitu itu. Cuma 8 jam sehari untuk bekerja gitu ya. Kalau kita call terus itu ya berapa banyak dengan hasilnya, persentasenya kecil. Ya kembali ke tadi, daripada kita habiskan waktu kita untuk iseng-iseng berhadiah itu gitu ya, lebih baik kita cari tahu tentang orangnya sehingga nanti ketika kita melakukan telepon atau ketemu nggak cold banget gitu ya, terjadi kehangatan lah di sana ya. Kalaupun akhirnya udah nelpon dan masih bersifat tadi ya, karena kita belum kenal gitu-gitu, paling tidak risetnya itu membuat itu probability jadi mungkin bisa dikenali kan ya. Dan zaman sekarang data tuh sebenarnya ada di mana-mana Bang ya. Kalau misalnya tadi ya, oh ini ibu rumah tangga misalnya. Ya mungkin agak sela-selanya jam 10 kali ya, atau jam 11 barangkali ya, jangan jam 8 dia masih sibuk ngurusin sarapan gitu kan. Betul. Atau mungkin jangan di hari Senin tapi di hari Jumat misalnya gitu ya kan. Dan seterusnya barangkali gitu-gitu ya maksudnya Bang ya. Betul. Itu yang cara kita mendekat pun akan beda ketika kita kenal siapa yang kita dekati kan ya. Jadi tantangannya nih Mas Deddy, ketika kita melakukan itu artinya cara kita menyapa, cara kita menggunakan pilihan kata, kita jadi harus kaya juga gitu ya. Karena kalau pakai cold calling tadi itu kecenderungannya ada transkrip, ada skrip yang wah sudah dihafalkan gitu ya. Sampai-sampai yang ini juga hafal gitu kan. Oke, 3 kali ya, baru kita sudah orang masuk gitu ya. Itu orang jadi sudah tahu gitu kan. Iya. Nah, oke, jadi problemnya adalah tadi ya, melihat, mungkin pertama ya pola pikir, melihat si klien sebagai orang yang menjadi objek ya. Jadi bahwa oh ini objek untuk dijualin gitu ya. Sementara helping client success melihat ini subjek yang
kira-kira butuh bantuan apa, gitu ya. Saya pengen datang untuk membantu sehingga pilihan katanya tidak akan sama. Yep, betul. Tidak seperti skrip gitu, tetapi saya berlatih supaya mematchkan ya obrolan saya dengan si subjek saya ini gitu ya. Oke. Nah, tapi nggak jadi kelamaan tuh Bang. Nah, ini pertanyaan para sales nih. Cara-cara gitu kan kelamaan Bang. Target saya tiap hari nih. Orangnya kalau minta ditelepon di Jumat semua, Senin sampai Kamis saya ngapain? Nah gitu gimana gitu Bang? Ini belum detail-detail ya, tapi gambaran besar. Ini pertanyaan-pertanyaan orang kan terhadap metode-metode penjualan yang begini gitu. Nah, ini kayak pepatah itu Mas Dedi. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian katanya ya. Bersakit-sakit dahulu, senang kemudian. Intinya kan kita tetap harus ketemu dengan klien itu ya, atau nasabah atau siapapun namanya ya. Kita akan ketemu dan pertemuan itu bisa jadi akan terasa lama dan bisa jadi tidak tepat sasaran kalau persiapannya tidak ada. Daripada kita datang hadir ke depan klien kita, kemudian ini saya harus ngomong apa ya? Ini bagaimana cara saya meyakinkan dia ya? Lebih baik kita tarik nih, kita tarik ke belakang dulu bahwa sebelum saya ketemu, saya persiapin dulu. Waktu ketemu dengan dia, tadi Mas tadi bilang, waktu mereka mungkin tidak banyak, tapi bagaimana waktu yang tidak banyak ini bisa membuat orang langsung merasa ini yang saya butuhkan, ya, ini yang dapat membantu saya. Disitulah fungsinya kita gunakan research study. Gitu ya. Ini poin menarik nih ya. Jadi memang kelihatannya lebih gampang hajar bleh aja ya. Tapi sebenarnya tingkat keberhasilan belum tentu tinggi juga. Apalagi di era sekarang ketika waktu pelanggan kita nggak banyak ya. Mereka dimombardir dengan pilihan-pilihan kan. Jadi nggak punya banyak waktu buat kita juga, apalagi belum kenal kan. Jadi mendingan kita cari siapa yang kira-kira akan pas gitu kan. Nah, aku jadi keingetan satu cerita nih Bang. Ada satu orang yang disebut sebagai legenda sales itu ya, Joe Girard kalau namanya. Dia punya rekor menjual 6 mobil per hari kalau selama karirnya. Itu salah satu hal yang dia jadi keingetan ya, satu hal yang dia sering ajarkan itu memang riset ya, termasuk misalnya mengenali betul ya Mas Satria ini waktu beli umurnya berapa, karirnya apa, anaknya siapa, ulang tahunnya, kemudian dia secara berkala dia kirimin ucapan ulang tahun segala macam sehingga katanya nih Bang, kalau aku nggak salah gitu ya, dia bisa menjual kepada satu orang tuh rata-rata 6 kali sepanjang karirnya orang itu. Jadi orang itu beli 6 mobil sama dia. Dan ini mobil ya? Mobil, bukan buku atau bukan kalau buku gampang ya, Big Bad Wolf gitu jual banyak ya. Bukan makanan gitu yang berulang ya. Ini mobil loh gitu ya. Mungkin kita perlu cari tahu juga, barangkali ada yang tenaga penjual rumah yang bisa begitu kali ya, yang bisa menjual. Iya benar. Orang jadi beli lagi lewat dia gitu. Tapi yang Mas tadi sampaikan ini bener ya, bahwa itu kan usaha yang bayangin satu kliennya dia perlakukan seperti itu. Ya, bayangkan dia punya berapa banyak klien. Kalau kembali ke pertanyaan tadi, bukannya ngabisin waktu tuh lakukan yang begitu. Iya, kita susah di awal, tapi kemudian ke belakangnya, mungkin kalau teman-teman pernah belajar tentang rekening bank emosi gitu ya. Nah, itu kan saldonya sudah banyak banget gitu ya. Kalau perlakuan tadi itu sudah kita lakukan berulang, saldonya banyak banget, dan saldo yang banyak itu nanti mudah banget gitu. Iya, karena orang anggaplah tadi, berarti kan dia sangat tahu. Orang beli mobil nggak mungkin tiap tahun. Iya. Tapi orang beli mobil, let's say misalnya anggaplah mobilnya COP ya, program dari kantor. Ini kan ketahuan tuh kreditnya berapa. Oh, 3 tahun. Berarti nawarin laginya 3 tahun lagi aja. Karena disitulah dia punya budget lagi kan. Tapi sepanjang 3 tahun tadi, jangan sampai dia lepas dari benak si pelanggannya gitu ya. Bagaimana caranya agar nama kita tetap masuk di sana gitu. Karena dia akan jadi pelanggan insya Allah 3 tahun lagi. Iya. Bukan sekarang memang. Itu kalau masih keluarga muda Mas tadi. Kalau sudah lebih senior, tiba-tiba ini anaknya mau masuk kuliah nih, gitu ya. Iya, benar. Ini pasar lagi nih, gitu kan. Betul. No, iya menarik juga. Anaknya mau masuk kuliah, kan mungkin nggak dikasih mobil yang mahal-mahal lah ya. Iya. Nah, kita langsung kasih brosur mobil yang low cost gitu ya. Ini anaknya mau kuliah, mobil yang bagus lah di dalam kota, kita kasih mobil city car gitu ya, yang sesuai kebutuhannya gitu. Begitu. Anaknya nambah, kita kasih yang 7 seater gitu ya.
Karena kita yang mengikuti perkembangannya kan. Iya, Oh dia betul. punya anak 1, punya anak, punya anak 3 nggak cukup mobil yang tadi kita samperin gitu kan. Mengenali kebutuhannya gitu. Itu namanya kita mengenali kebutuhan Iya tadi. iya betul. Mencoba Dan memetakan. itu sebenarnya effortnya kalau dipikir-pikir mungkin sama ya dengan apa calling gitu ya. Tetapi memang ini bersakit-sakit dahulu di depan itu tadi ya, bersenang-senang kemudian itu. Dan satu hal lagi, kalau dari kita ambil contohnya tadi, kemampuan analisa itu kan jadi penting ya. Bahwa mungkin kita ngucapin selamat ulang tahun, ngucapin macem-macem, tapi kita sadar enggak ya bahwa apa namanya, dengan sesuatu yang berubah pada dirinya itu berubah juga nih pada apa namanya, berubah juga dari sisi karakteristik pelanggan kita gitu ya. Jadi kan begitu Iya. anaknya berubah, anaknya bertambah misalnya, karakteristiknya kan jadi berubah. Dan ketika karakteristik ini berubah, ada sesuatu lagi nih yang bisa kita jadikan catatan, jadi sebuah hasil. Kemudian obrolan itu jadi nggak pernah standar ya. Yup. Jadi berkembang terus. Jadi kemampuan kita untuk menganalisa tuh mengikuti perkembangan kebutuhan dari calon pelanggan kita. Nah ini totally different paradigm ya, Mas Satria. Betul. Dan ini saya pernah lihat juga ya, pas masa pandemi kemarin itu Mas Ted, saya ada kebutuhan beli laptop baru karena anak saya kan jadi belajar jarak jauh. Ya. Nah, ketika beli laptop itu, saya merasakan tuh ada yang benar-benar jualan produk. Mereka yang benar-benar jualan produk, ya udah dia akan cerita, Pak, kita punya produk ini paling laku sekarang ini, gitu ya. Nah, ya terus kalau paling laku gimana? Apa saya harus ikut-ikutan dengan semua orang gitu ya? Tapi ada yang kemudian, Pak, laptopnya dipakai untuk apa, Pak? Untuk presentasi. Oke, presentasi seberapa sering? Itu semua dia tanyain gitu ya. Dia tanyain kepada kita, lalu kemudian nanti Bapak suka game juga enggak, Pak? Oh, enggak, saya bilang. Oke, jadi dipakainya untuk presentasi ya. Muterin film juga enggak, Pak? Iya, muterin film. Nah, kayaknya ini sudah memadai, Pak. Kalau Bapak suka main game, yang ini deh. Nah, tapi kalau Bapak ada suka main game, ini sudah memadai. Maksudnya yang beli laptop Bang Satria bukan anaknya? Bukan saya Oh, jadinya. saya pikir. Iya. Yang baru buat saya. Alasannya anaknya sekolah padahal kan ganti baru sebenarnya. Nah, kalau yang butuhnya untuk anak, dia akan beda lagi gitu kan. Ini dipakai untuk siapa? Dipakai anak. Oh, belajar dari rumah. Dikasih lagi. Ini aja sudah cukup spesifikasi, dia ceritain gitu ya. Itu kan mengenali kebutuhan. Itu lebih gampang close ya. Memang agak lama proses nanya-nanyanya daripada cuman ngejembrengin barang gitu dan belum tentu jadi kan. Iya, hafal nama spesifikasi semua produk terus ditawarkan gitu. Orang apalagi saya yang awam gitu ya, itu maksudnya piye gitu ya. Benar-benar. Aku termasuk jenis gitu, Bang. Kalau laptop tuh berapa RAM segala macam nggak ngerti. Jadi percuma dijelasin itu ya. Ini begini loh, Pak. Ini memorinya sudah terus kenapa? Gitu? Apa hubungannya dengan saya gitu ya? Itu kan. Tapi ketika dia bilang, kalau Bapak butuhnya ini hal seperti ini, nah itu yang kita ini yang saya butuhkan gitu kan. Gitu Mas Ted. Udah gitu nanti misalnya orangnya nyimpen nomor kontaknya Mas Satria ya kan. Tanya experience-nya gimana ya kan. Nah, kira-kira kan 3 tahun lagi bakal nggak kuat tuh laptop. Iya. Bener. Itu kan. Tapi itu dia ya, yang melakukan itu, tenaga yang benar-benar ada di lapangan, gitu ya. Jadi saya nggak tahu apakah orangnya akan bertahan lama di situ gitu. Tapi dia sudah punya skill itu. Kalaupun ya namanya di toko komputer gitu kan, mereka mungkin bukan pekerja yang betul. dalam jangka panjang juga gitu ya. Kalau skill itu maksudnya kita belajar lah, walaupun kita dapatnya dari mereka yang di lapangan gitu, nggak pakai seragam, nggak bawa nama perusahaan, tapi pendekatan itu. Tapi itu bener sih Bang, untuk melakukan semua effort itu kata kuncinya paradigma di awal ya, helping client succeed ya, pengen bantuin orang supaya sukses dengan produk kita. Ya kalau paradigmanya adalah jualin orang, memang agak susah ya. Nah, disitulah paradigma tadi akan membuat perilaku tadi, effort tadi mau diarahkan ke situ. Sebenarnya kalau dipikir-pikir ya teman-teman ya, effortnya tuh akan sama sih. Ya, yang hajar belai itu kan effort ya. Yang tadi juga effort ya. Tapi hasilnya akan berbeda dalam jangka panjang karena cara mendekati pelanggan juga beda. Ya, itu
usaha yang energi yang digunakan sama, tapi dampaknya akan berbeda gitu. Yes. Dia tinggal pilih aja sih sebetulnya gitu. Mau ketemu dengan beberapa orang, tapi potensinya gede, atau memaksakan diri ketemu dengan banyak orang, tapi kemudian ya kita cuma tangan hampa gitu ya. Iya, ketemu terus udah ketemu ya udah begitu aja, punya kartu nama gitu. Iya benar-benar. Ini ada satu cerita ya temanku yang dia mendalami soal freelancer ya. Jadi orang kerjanya sendiri, entah dia konsultan sendirian atau lawyer sendirian gitu kan. Itu ada rumus katanya sebenarnya untuk bisa bertahan hidup itu kita cukup perlu punya 10 klien jangka panjang itu. Wah. Iya kan? Sisanya ya mungkin datang pergi ya, tapi at least kita butuh punya 10 nama klien jangka panjang itu. Ya itu kan tentunya nyarinya dan maintainnya nggak mudah ya. Nah, tapi itu sudah bisa bikin kita hidup dibandingkan dengan kita ya punya hubungan yang banyak tapi jangka pendek semua. Betul. Oke. Karena ada kepastian yang namanya jangka panjang ini kan. Betul. Dan bisa jangka panjang kalau dia masih ada kan. Kalau perusahaannya nggak ada, gimana jangka panjang? Makanya kita punya kewajiban mensukseskan dia. Kita mendoakan agar klien kita itu ada di situ, promosi gitu terus ya. berkembang gitu kan. Kalau PIC-nya karirnya berkembang, perusahaannya kita doakan juga untuk terus maju. Kalaupun dia nanti pindah ya dia akan bawa kita juga ke tempat yang baru ya kan. Dan perusahaan yang lama tetap akan mencatat. Jadi klien kita karena melihat oh ya saya terbantu ya. Itu bukan sudah terbukti loh dulu gitu kan, menolong kita dengan produknya atau dengan jasanya gitu. Siap. Oke, thank you Bang Satria atas sharingnya tentang selling ya. Jadi Better Leader kok bahas selling ya, karena banyak leader juga bergerak di bidang selling ya Bang ya. Jadi barangkali teman-teman leader punya tim sales gitu ya, atau tim yang berhubungan dengan sales lah ya. Not necessarily posisinya sales ya. Namanya sekarang macam-macam ya. Wah, namanya itu keren-keren lah. Ya, kalau pengen punya keberhasilan jangka panjang maka kita perlu punya paradigma yang berbeda ya, yaitu berpikir orang itu sebagai orang yang butuh bantuan dan kita pengen bantu mereka ya, bukan sebagai objek untuk kita jualin solusi kita gitu ya. Oke, sehat Bang Satria, sukses selalu teman-teman. Enjoy, ketemu lagi di Better Leader selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.